Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang peluang usaha lagi. Tetapi kali ini kita lebih detail ya, lebih spesifik, yaitu 7 peluang usaha yang menjanjikan untuk mahasiswa. Oke, setelah yang satu ini. Sekarang banyak banget ya teman-teman ya, seorang mahasiswa atau latar belakangnya seorang mahasiswa yang mungkin baru lulus atau mungkin yang masih menjalankan tugas sebagai mahasiswa, itu mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, dan saya yakin dan percaya sekarang banyak sekali juga lagi ngetren ya di kalangan mahasiswa bahwa oke, kita di usia muda menjadi seorang mahasiswa pun bisa tetap produktif, menghasilkan uang, bisa tetap berbisnis, ya kan, ada bisnis sampingan yang kita bisa kerjakan untuk membiayai hidup kita mungkin, atau mungkin untuk bisa memenuhi uang jajan sendiri atau uang kos sendiri, dan bahkan bisa juga membiayai uang perkuliahan sendiri. Nah, itu menjadi cita-cita banyak mahasiswa ya, termasuk saya pribadi ketika mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, ketahuan umur saya ya, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu saya punya satu keinginan bahwa oke, saya harus mandiri, saya harus bisa bayar uang kos sendiri, bayar uang perkuliahan sendiri, dan bahkan bisa membiayai kehidupan saya sehari-hari sendiri. Nah, itu kan keinginan kita semua gitu ya kalau sebagai anak muda. Tapi mungkin kalau ada yang mungkin merasa, Pak, saya masih pingin hidup senang-senang, saya nggak pingin mikir masa depan atau nggak mikir punya usaha atau apapun, ya Anda bisa skip video ini. Tapi hari ini saya ingin membahas lebih spesifik tentang seorang mahasiswa, apa aja yang cocok, usaha apa aja yang bisa dirintis atau mungkin cocok untuk mahasiswa ya. Oke, karena mungkin aktivitasnya padat ya di dunia kampus, di perkuliahan pasti kita ini ada bimbingan dosen, ada macam-macam lah ya, ada tugas yang menumpuk. Makanya kita harus bikin satu usaha itu yang simpel, sederhana, dan kita bisa lakukan kapanpun ya, waktunya tuh bisa fleksibel sehingga kita bisa tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai anak kuliah gitu ya, atau sebagai mahasiswa. Karena banyak sekali orang tua yang mungkin khawatir kalau anaknya ini terjun di dunia bisnis, akhirnya kuliahnya nggak diselesaikan ya, kuliahnya nggak selesai. Jadi saya ingin menghimbau teman-teman semua di sini juga, sebagai mahasiswa Anda harus menyelesaikan apa yang Anda mulai ya, selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Jangan sampai itu menjadi satu yang menghambat diri Anda untuk bisa menyelesaikan ya. Jadi ini peluang bisnis ini menurut saya bisa untuk fleksibel waktunya ya. Oke, yang pertama yaitu bisnis online. Nah, ini udah pasti, karena kalau di online kan kita bisa praktis ya. Ada modal HP, modal Instagram, modal sosial media, Anda modal marketplace, Anda bisa mulai jualan gitu ya. Mungkin Anda sebagai reseller atau dropshipper. Nah, bisnis online ini Anda bisa membagi waktu Anda sendiri ketika mungkin Anda waktu luang ya, atau mungkin waktu jalan-jalan bersama teman, Anda pangkas waktunya, Anda sediakan untuk bisnis online. Oke, dan ini mudah, bahkan banyak sekali yang tanpa modal ya, termasuk di komunitas sini teman-teman. Banyak sekali teman-teman mahasiswa dari komunitas yang mereka bisa berhasil bahkan punya income puluhan bahkan sampai ratusan juta hanya dari HP aja. Banyak dari mereka yang mahasiswa, bahkan ada yang dari lulusan SMA, dan mereka bisa berhasil menghasilkan uang yang cukup luar biasa di usia mereka itu. Oke, yang kedua teman-teman yaitu endorse Instagram. Kalau Anda punya Instagram yang followersnya banyak pengikut dan pengikut aktif ya pastinya ya, Anda bisa mulai menjadi di endorse oleh orang, misalnya mungkin dari jualan produk apa gitu ya, produk sabun atau apapun lah ya. Anda bisa menjadi kita bicaranya selebgram gitu ya, sehingga kalau banyak sekali juga dari antara mereka yang membayar gitu ya, paid, kita bahasanya paid promote gitulah ya. Jadi berbayar, kita bisa berikan red card kita ya. Kalau Anda belum punya red card, Anda bisa cari di Google bagaimana membuat red card yang baik dan lain-lain. Tapi ini yang pertama yang harus dipenuhi adalah Anda punya followers yang banyak di Instagram, followers aktif, bukan followers yang Anda beli gitu ya, beli followers dan lain-lain, bukan seperti itu. Tapi Anda memang followers yang aktif dan followers yang engagementnya tinggi di Instagram Anda. Oke? Lalu yang ketiga, Anda bisa jadi penulis teman-teman. Nah, kalau penulis ini kan mungkin dari perkembangan internet ini bisa menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih mudah ya. Termasuk kamu kalau suka hobi menulis, kamu bisa mengembangkan bakat menulismu mungkin menjadi sebuah blog atau apapun ya, menjadi seorang
freelancer juga dan bisa dapatkan uang dari situ teman-teman. Oke, lalu yang keempat yaitu YouTuber. Nah ini YouTuber ya Anda tahu lah ya, ada AdSense yang bisa kalau Anda meluangkan waktu bisa membuat video yang bagus, Anda bisa mengekspresikan diri karena YouTube ini kan broadcast yourself teman-teman ya. Kita membroadcast diri kita sendiri. Kalau Anda menarik, Anda memang punya satu hobi, contohnya Anda tinggal salurkan hobi Anda aja. Jangan pusing-pusing Anda ini bingung bikin konten apa ya Pak ya. Cari hobi Anda yang paling Anda senangi, ya Anda kalau lakukan itu terus-menerus pun Anda nggak masalah, dan Anda rekam gitu kan. Nah Anda bisa bikin vlog dan lain-lain, atau mengcover lagu atau dan sebagainya, atau bikin channel pengembangan diri atau channel apapun, channel masak lah, apapun yang Anda suka, Anda hobi bisa Anda lakukan dan Anda bisa rekam dan oke, Anda upload di YouTube, sudah jadi YouTuber. Anda jangan lihat AdSense-nya dulu di awal, yang penting bikin konsisten videonya. Lalu yang kelima ada guru les privat teman-teman. Nah guru les privat, kalau Anda punya akademik yang cukup baik, Anda bisa mengajar di mungkin adik kelas Anda dari SD, SMP atau SMA. Anda bisa mulai mengajar mereka. Lalu ada yang keenam ada event organizer. Ya Anda bisa ini banyak sih ya kan, teman-teman saya pun juga ikut gitu ya, satu organisasi atau event organizer. Anda bisa membantu di sana dan Anda dapat penghasilan di sana teman-teman. Oke, yang ketujuh yang terakhir ya ada jual reseller, sebagai reseller atau dropshipper, di mana reseller atau dropshipper ini Anda bisa jual secara online ataupun offline. Jadi kalau bisnis online kan cuma online aja jualannya, tapi kalau sebagai reseller itu Anda bisa lakukan namanya direct selling ya kan. Anda menjual langsung ke customer secara offline. Anda belajar bagaimana bernegosiasi, bagaimana untuk closing orang, bagaimana untuk orang itu bisa tertarik dengan produk Anda. Anda bisa berikan presentasi yang menarik contohnya gitu. Nah itu bisa secara offline dan online. Oke, jadi mungkin itu aja sharing dari saya teman-teman. Kalau mungkin Anda merasa ini bisnis ini bisa relate dengan Anda, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda juga, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like-nya ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you dan selalu salam hebat luar biasa.